Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat eh, dosen pembimbing saya, Ibu Sumiati, dan yang saya hormati para penguji. Di sini saya akan menjelaskan skripsi saya yang berjudul Sistem Informasi Manajemen E-commerce untuk Bisnis Fashion Studi Kasus Civil 3 Intisar. Perkenalkan, nama saya Ari Prastio Wibowo, NPM 153-2010-105. Latar belakang, pertumbuhan ekonomi berkembang semakin pesat sejak dimulainya pasar global. Setiap pengusaha bersaing dalam mengembangkan usahanya masing-masing. Dalam era globalisasi saat ini, banyak pengusaha yang telah menerapkan penjualan dengan menggunakan internet. Beberapa faktor menjadi kunci penentu dalam penjualan melalui internet. Salah satunya aplikasi. Aplikasi memiliki peranan yang penting dalam menunjang aktivitas usaha. Berfungsi untuk mempermudah konsumen dalam membeli, memperluas market, dan mengurangi biaya sewa. Dan seperti saat ini dengan adanya wabah virus COVID-19 dan di lockdown-nya seluruh wilayah, aplikasi ini sangatlah membantu bagi customer dalam melakukan pemesanan. E-commerce merupakan cara bagi seorang konsumen untuk dapat membeli barang yang diinginkan secara online. E-commerce adalah sebuah aktivitas jual beli yang dilakukan dengan menggunakan internet baik untuk konsumen, bisnis to konsumen maupun bisnis to bisnis. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penelitian ini akan merancang suatu sistem e-commerce yaitu sistem informasi penjualan produk pakaian berbasis aplikasi. Sistem e-commerce ini akan menampilkan semua persediaan dari berbagai jenis produk yang ditawarkan, lengkap dengan spesifikasi dan harga produk, sehingga penjual dan pembeli dapat mengakses ketersediaan produk serta dapat bertransaksi secara online kapan saja dan di mana saja. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan suatu masalah sebagai berikut. Bagaimana cara merancang sistem informasi penjualan produk fashion dalam kurung kemeja, jaket, flanel, dan lain-lain berbasis aplikasi. Batasan masalah. Agar pembahasan pada penelitian ini lebih terarah, maka batasan-batasan yang terdapat pada penelitian sebagai berikut. Yang pertama, model e-commerce yang diterapkan adalah model business to customer atau B2C. Yang kedua, pembayaran dilakukan dengan cara transfer bank melalui ATM sehingga konfirmasi akan dikirim melalui email. Yang ketiga, pemesanan dan pembelian bisa dilakukan setelah atau sebelum menjadi member. Yang keempat, sistem informasi penjualan produk berbasis aplikasi ini dirancang menggunakan program JavaScript dan PHP serta MySQL sebagai database, dan aplikasi ini terhubung dengan ke CMS WordPress melalui API dan hosting digunakan sebagai tempat menyimpan data. Asumsi, sedangkan beberapa asumsi yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, barang-barang yang dijual ready stock. Yang kedua, informasi setiap barang itu jelas. Tujuan penelitian. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk merancang sistem informasi penjualan produk berbasis aplikasi, sistem informasi e-commerce yang mempercepat dan memudahkan pembeli untuk melakukan pemesanan dan memperluas market. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian dilakukan di toko Bonti Clothing di Jalan Jatisari Permetika, F54 Warusidarjo, Jawa Timur. Pengambilan data diambil pada bagian penjualan terhitung mulai tanggal 1 Mei hingga data mencukupi. Identifikasi variabel. Yang pertama adalah variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel yang lain. Dalam penelitian ini yang termasuk dalam variabel terikat adalah sistem informasi e-commerce berbasis aplikasi.
Yang kedua adalah variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang akan mempengaruhi variabel terikat dalam penelitian ini yang termasuk variabel bebasnya adalah yang pertama data pembelian dan harga, yang kedua cara pembayaran, yang ketiga gambaran dari sistemnya. Ini adalah flowchart-nya. Yang pertama kita mulai, yang kedua kita melakukan observasi lapangan dan studi kepustakaan. Setelah itu dilanjutkan identifikasi kebutuhan. Setelah identifikasi kebutuhan, kita melakukan perancangan konteks diagram. Setelah melakukan perancangan konteks diagram, kita melakukan perancangan data flow diagram. Setelah melakukan perancangan data flow diagram, kita melakukan perancangan sistem dan desain aplikasinya. Dari perancangan sistem dan desain aplikasinya, yang pertama adalah merancang instalasi awal, yang kedua merancang sistem input atau database, yang ketiga adalah merancang sistem output keluaran, yang keempat menentukan template situs, yang kelima merancang fitur-fitur situs, yang keenam editing tampilan dan fasilitas. Setelah melakukan itu semua, kita lanjut untuk melakukan pembuatan programnya. Setelah pembuatan program selesai, kita lakukan uji verifikasi. Setelah melakukan uji verifikasi, apakah program itu verified atau tidak. Apabila program itu tidak verified, maka kita kembali ke pembuatan program. Apabila program itu verified, kita bisa lanjut ke uji validasi. Setelah dilakukan uji validasi, apakah sistem informasi tersebut valid atau tidak. Apabila tidak, kita kembali lagi ke perancangan konteks diagram. Apabila SIM itu valid, maka kita bisa lanjutkan ke implementasi sistem. Setelah itu dilanjutkan ke hasil dan pembahasan. Setelah itu kesimpulan dan saran. Dan yang terakhir ada selesai. Pengumpulan data barang dan harga jual. Di sini ada 5 jenis barang. Yang pertama ada kaos, kemeja flanel, kemeja polos, jaket, dan celana pendek dengan harga jual yang telah tertera, serta jumlahnya. Ini adalah gambaran sistem lama, di mana customer alurnya adalah mulai, terus melakukan pembeli datang ke toko atau ke pameran, yang setelah itu pembeli memilih barang. Setelah pembeli memilih barang, pembeli menanyakan ketersediaan ukuran kepada admin. Setelah itu admin mengecek ketersediaan ukuran. Apabila ukurannya tersedia, maka pembeli melakukan pembayaran melalui kasir. Admin menerima pembayaran. Setelah itu admin menyiapkan barang dan customer menerima dari barang tersebut. Setelah itu selesai. Ini adalah gambaran sistem yang diusulkan. Yang pertama, customer mulai mencari produk yang dijual melalui aplikasi, terus melakukan pembelian, transfer pembayaran ke bank BCA melalui ATM atau ke teller. Setelah itu, customer upload bukti transfer. Setelah upload bukti transfer, admin melakukan pengecekan konfirmasi bukti transfer. Setelah itu admin melakukan persiapan pengiriman barang, dan setelah itu customer menerima barang dan selesai. Ini adalah konteks diagramnya. Di sini adalah sistem e-commerce fashion, di mana terdapat 3 entitas, yaitu customer, bank, dan admin. Di sini customer harus melakukan registrasi member, login, order barang, dan bukti transfer. Setelah itu, admin melakukan input informasi produk, admin menerima bukti pembayaran, admin menerima data pesanan. Dan di entitas bank, terima pembayaran dan pembayaran diteruskan. Dari sistem itu, customer memperoleh konfirmasi order, nota pembelian, dan
konfirmasi pengiriman yang dikir yang di yang dilakukan yang diteruskan oleh sistem e-commerce fashion tersebut. Data flow diagram. Dari data flow diagram ini, apabila customer ingin melakukan pendaftaran pada sistem pendaftaran, customer harus input data customer, kemudian dimasukkan ke sistem pendaftaran, lalu diteruskan untuk disimpan di storage data customer. Setelah itu, customer menerima dari sistem pendaftaran itu berupa ID. Admin melakukan input form registrasi ke sistem pendaftaran. Setelah itu, apabila customer ingin melakukan pembelian dari sistem pembelian, admin menginputkan data produk yang disimpan di sistem pembelian dan diteruskan ke customer berupa informasi produk. Dan customer melakukan pembelian, data-data pembelian itu disimpan di sistem pembelian dan sistem pembelian itu mengirimkan tagihan kepada customer. Dari sistem pembelian itu, semua akan direkapitulasi di storage rekapitulasi pembelian. Dan dilanjutkan ke sistem pengiriman. Dari sistem pengiriman itu, customer harus melakukan mengupload bukti pembayaran. Setelah itu dicek oleh admin bukti pembayarannya dan diverifikasi dan diteruskan melalui sistem pengiriman berupa nomor order, dan dari situ di sistem pengiriman pembayaran diterima oleh bank dan diteruskan oleh bank untuk diteruskan ke admin. Dan data semua transaksi akan disimpan di storage data transaksi. Ini adalah DFD pendaftaran, DFD level 1 pendaftaran, di mana customer harus melakukan input data di form registrasi, lalu ID member. Dari sistem registrasi itu, customer mendapatkan ID member dan dari sistem registrasi tersebut semua data-data akan disimpan di data customer, di storage data customer. Untuk melihat informasi di sistem melihat informasi, admin melakukan input informasi lainnya yang diinput ke sistem melihat informasi, dan customer memperoleh hak akses untuk melihat informasinya. Dari sistem informasi tersebut ada storage data informasi lainnya. Semua informasi disimpan pada data informasi lain, storage data informasi lainnya. Setelah itu, customer input ID untuk melakukan setting akun, dan data-data yang di storage data customer bisa diakses melalui setting akun. Ini adalah DFD tingkat 1 level pembelian, di mana admin menginput informasi produk di sistem lihat informasi produk. Setelah itu,
dari sistem informasi produk tersebut, customer memperoleh atau dapat mengakses berupa kategori barang. Sebelumnya, customer harus melakukan yang harus menginput ID-nya dan diakses di storage data pembeli. Setelah itu, sistem akan mengirimkan hak akses kepada customer. Setelah itu, apabila customer ingin melakukan pembelian, customer harus input pembelian dan disimpan di sistem pembelian, akan diteruskan ke storage rekapitulasi pembelian untuk disimpan. Setelah itu, dari sistem pembelian tersebut, customer memperoleh tagihan untuk dilakukan pembayaran. Nah, di sini adalah DFD tingkat pertama, pengiriman. Yang pertama, customer harus melakukan transfer ke bank melalui sistem pembayaran tagihan dan diteruskan ke bank. Bank menerima pembayaran. Setelah itu, bank mengirimkan pembayaran kepada sistem pembayaran tagihan dan rekapitulasi pembelian akan diakses di sistem pembayaran tagihan. Setelah itu, customer akan upload bukti pembayaran kepada sistem upload bukti pembayaran dan diteruskan kepada admin berupa terima bukti pembayaran. Setelah itu, admin mengecek dan memverifikasi dan diteruskan kepada customer berupa konfirmasi transaksi. Setelah itu, dari sistem tersebut, semua data disimpan pada data transaksi. Setelah itu, admin melakukan konfirmasi pengiriman melalui sistem proses pengiriman, dan proses pengiriman tersebut akan mengirimkan bukti pengiriman kepada customer. Keunggulan dari sistem usulan tersebut, dengan menggunakan aplikasi baru ini, pembeli tidak perlu lagi datang langsung ke store atau ke pameran untuk melakukan pembelian. Semua data informasi pembeli yang dibutuhkan oleh pembeli telah tertera dengan lengkap pada aplikasi. Yang kedua, melalui aplikasi ini perusahaan tidak perlu khawatir data-data pesanan akan hilang, karena sudah akan otomatis tercatat saat pembeli melakukan proses pembelian melalui aplikasi ini. Yang ketiga, jangkauan promosi akan sangat luas dengan adanya aplikasi ini. Karena bersifat online, maka akan dapat diakses semua orang dengan menginstal aplikasi ini dan tidak terbatas tempat dan waktu. Ini adalah tampilan halaman admin sebelum masuk ke bagian admin. Nah, ini adalah halaman utama dari admin untuk melakukan upload, terus edit tampilan, edit dashboard, semua lain-lain dilakukan admin melalui halaman utama admin ini yang berada di WordPress. Ini adalah tampilan untuk menambahkan kategori produk, di mana ini yang dilakukan admin untuk apabila ada produk terbaru, maka admin melakukan penambahan kategori produknya melalui tampilan ini. Ini adalah tampilan dan dari daftar kategori tersebut, kategori produk tersebut. Ini untuk menambah apabila ada produk baru. Ini adalah daftar-daftar produknya. Apabila tadi sudah melakukan admin telah melakukan input, ini adalah tampilan dari daftar produknya. Ini adalah tampilan pada user atau pengguna aplikasinya. Sebelum itu,
sebelum user menggunakan, lebih baik disarankan untuk melakukan sign in. Ini adalah tampilan loginnya, dan di situ customer bisa login apabila telah memiliki ID usernya atau sudah tercatat sebagai member. Ini adalah halaman sign-in untuk melakukan pendaftaran terlebih dahulu sebelum melakukan login. Apabila sudah bisa login dan masuk, ini adalah halaman utama dari aplikasi tersebut. Di halaman utama itu terdapat produk-produk unggulan yang sering dibeli oleh customer. Ini adalah tampilan dari search kategori. Di search ini, customer dimudahkan karena customer bisa melakukan pencarian dengan kategori yang telah ditentukan. Seperti pertama ada men atau woman. Setelah dilakukan klik kepada men, akan muncul kategori selanjutnya berupa flanel, jaket, kaos, kemeja, dan sebagainya. Biar lebih spesifik dalam melakukan pencarian suatu produk. Ini adalah tampilan informasi produk. Apabila customer telah melakukan pencarian dan menginginkan produk tersebut, customer bisa mengklik produk tersebut dan akan muncul tampilan informasi produknya, seperti harga, ukuran, berat, dan sebagainya. Di sini, customer juga bisa memilih size-nya sebelum melakukan pembelian. Ini adalah tampilan keranjang apabila tadi customer telah melakukan pembelian dan go to chart. Nah, ini adalah tampilan keranjang dari customer. Di sini menampilkan produk-produk yang telah masuk ke keranjang dari sebelum melakukan transaksi. Ini adalah tampilan keranjangnya. Di sini menampilkan total harga dari produk yang akan dibeli. Apabila telah melakukan telah setuju untuk melakukan pembelian dan akan dilanjutkan untuk pembayaran, maka customer bisa melakukan klik continue yang akan diteruskan ke halaman shipping order. Setelah itu, customer dapat mengisi identitas di shipping order tersebut. Dan di shipping order tersebut juga terdapat rincian seperti harga produk, harga pengiriman, terus ekspedisi pengiriman, semua sudah tertera pada shipping order tersebut. Setelah itu, customer bisa melakukan place order untuk lanjut ke selanjutnya diteruskan kepada admin, dan admin akan memproses semua itu, dan customer akan menerima tagihan yang dikirimkan melalui email seperti gambar di layar tersebut. Ini adalah tampilan tagihan yang dikirimkan melalui email. Di sini, di dalam tagihan tersebut, terdapat link untuk melakukan konfirmasi pembayaran apabila customer telah melakukan pembayaran, dan terdapat batas waktu pembayaran dan
eee, bank untuk bank dan rekening untuk melakukan pembayaran, serta jumlah yang harus dibayarkan. Analisa. Yang pertama, data transaksi melalui aplikasi online ini dapat dilakukan dengan cepat dan mudah yang dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja tanpa batas waktu, sehingga memudahkan customer dalam melakukan pembelian. Yang kedua, dengan adanya sistem ini memudahkan customer dalam mendapatkan informasi dan memudahkan pihak perusahaan dalam menyalurkan informasi maupun promosi. Yang ketiga, dengan adanya basis data, yaitu dalam mencari maupun mendapatkan data tersebut dan dapat tersimpan secara rapi dan terstruktur dalam basis data. Pembahasan dari hasil perancangan sistem informasi repositori, skripsi, dan jurnal didapatkan pembahasan sebagai berikut. Penelitian ini berawal dari sebuah pengamatan yang telah dilakukan tentang perlunya suatu brand untuk mempunyai suatu platform jual beli yang dapat mempermudah dan mempercepat customer dalam membeli sebuah produk. Sistem informasi aplikasi e-commerce ini merupakan sistem jual beli yang dilakukan secara online sehingga customer dapat melakukan pembelian tanpa harus datang ke suatu tempat untuk melihat produknya secara langsung. Selain itu, customer dapat mengetahui promo yang diberikan oleh perusahaan dan data-data pembelian juga tersimpan secara rapi. Dari situ dapat disimpulkan bahwa hasil sistem yang diusulkan lebih memberikan keuntungan dibandingkan dengan sistem lama. Keuntungan sistem yang diusulkan tersebut antara lain, customer dapat melakukan pembelian dengan cara online di mana customer juga mengetahui informasi produk secara detail mulai dari harga, size, dan berat produk. Customer juga dapat melihat update terbaru dari suatu produk. Apabila produk yang sudah sold out, maka akan dihapus dari sistem dan akan diganti dengan produk terbaru. Customer juga bisa melakukan pembayaran via transfer bank BCA di mana customer dapat melakukan pembayaran di mana saja dan kapan saja. Di sisi admin, sistem ini sangat berpengaruh besar mulai dari sistem penyimpanan data pembeli di mana terdapat nama, alamat, nomor telepon, email, dan produk yang dipesan. Disimpan secara rapi. Selain itu, perusahaan tidak dapat tertipu dengan pembelian yang hanya mau fiktif order dikarenakan sistem ini juga memberikan syarat dan ketentuan transaksi di mana customer diberikan waktu selama 6 jam untuk melakukan pembayaran dan apabila lebih dari itu order akan dihapus oleh admin. Selain itu, sistem ini memiliki waktu pengiriman dan ekspedisi yang digunakan. Semua syarat dan ketentuan itu berada di invoice yang dikirimkan pada customer. Dengan begitu, sistem yang diusulkan dapat dikatakan memiliki efisien dan efektif dalam melakukan pembelian dan penyimpanan data. Kesimpulannya, berdasarkan analisa dan pembahasan, maka penelitian ini dapat saya simpulkan bahwasannya sebuah perusahaan harus memiliki sistem informasi e-commerce di mana sistem informasi tersebut dapat menunjang perusahaan dalam melakukan penjualan dan memperluas market. Sistem informasi manajemen e-commerce adalah serangkaian sistem informasi jual beli yang dilakukan secara online. Dari situ penulis ingin merancang sebuah sistem informasi e-commerce yang terdapat seluruh informasi penjualan yang dapat mempermudah customer dalam melakukan pembelian.
Di sini penulis ingin menekankan bahwa perancangan yang dilakukan adalah merancang sebuah sistem informasi e-commerce berbasis aplikasi yang dapat diinstal oleh customer dan di mana di dalam aplikasi tersebut terdapat fitur-fitur seperti foto produk, harga produk, size, pengiriman, dan lain sebagainya. Dan seluruh transaksi dilakukan secara transfer ke bank BCA sehingga dapat mempermudah customer dalam pembelian. Semua produk selain itu dari admin, semua database pembelian dapat diperoleh dengan jelas dan tersimpan secara rapi. Saran yang pertama, perusahaan diharapkan mengembangkan cara pembayaran terintegrasi langsung dengan merchant seperti Indomaret dan Alfamidi. Yang kedua, perusahaan diharapkan melakukan evaluasi secara berkala untuk pengembangan konten-konten agar pembeli tertarik untuk menginstal aplikasi ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih untuk dosen pembimbing dan dosen penguji yang telah berkenan untuk mendengarkan presentasi saya. Mungkin apabila ada yang ditanyakan, monggo dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.